Seperti yang kita ketahui, Jepang adalah sebuah negara yang sepak bolanya maju di kawasan Asia. Mereka selalu menjadi langganan Piala Dunia dalam beberapa tahun terakhir. Tentu semua itu tidak didapatkan Jepang dengan mudah, butuh proses untuk mendapatkan itu semua. Sehingga kini negeri matahari terbit itu tinggal menikmati hasilnya saat mereka sudah mampu menyulitkan beberapa negara top yang ada di dunia. Lantas bagaimana itu bisa terjadi dan apakah Indonesia bisa menghentikannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada ajang Piala Dunia tahun lalu, Jepang adalah negara yang mampu menyulitkan para pesaingnya. Buktinya, negara yang terletak di kawasan Asia Timur itu berhasil mengalahkan dua mantan juara dunia, Jerman dan Spanyol. Tentu sebuah prestasi yang membanggakan, karena jujur, secara kualitas pemain, Jepang seharusnya kalah jauh dengan apa yang dimiliki oleh Jerman dan Spanyol. Namun, fakta di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Sehingga atas prestasi itu membuat Jepang kini menjadi negara yang disegani di dunia. Oh. Good ball. It's a great ball. Keperkasaan Jepang berlanjut saat mereka bermain di jeda internasional, terutama pada jeda internasional bulan Juni dan September tahun ini. Uniknya, dalam dua kesempatan itu, Jepang memilih lawan dengan regional yang sama. Pada bulan Juni, Jepang menghadapi El Salvador dan timnas Peru. Pada dua laga tersebut, mereka menang dengan skor yang sangat telak, masing-masing 6-0 saat melawan El Salvador dan 4-1 saat melawan Peru. El zurdo, balón hacia arriba, pelota y nos terminan sorprendiendo la primera. Se viene la indicación, se prepara y ahora ejecuta al fondo abajo, otra vez 2-0, 3 minutos. Mueve Japón y este va a terminar en remate al arco. ¡Gol! Gol de Japón. Mitoma. Gol de Japón. Gol de... Pada bulan ini, performa Jepang lebih ngeri lagi. Bagaimana tidak? Karena Wataru Endo dan kawan-kawan kembali mengalahkan timnas Jerman dengan skor 4-1. Hasil yang sekaligus membuat Hansi Flick harus kehilangan pekerjaannya. Selang beberapa hari kemudian, Jepang kembali meraih kemenangan saat mereka mampu mengalahkan Turki dengan skor 4-2. Sebuah hasil yang membuat semua orang penasaran mengapa Jepang bisa sekuat itu. Karena jika dilihat secara statistik, Jepang mampu meraih 4 kemenangan beruntun dan mencetak 18 gol. Sikap gigih dan tidak kenal menyerah khas orang Jepang. Asia umumnya adalah kawasan yang selalu diremehkan saat bermain di Piala Dunia. Secara fisik dan postur tubuh, mereka juga kalah jika dibandingkan dengan negara yang terletak di kawasan Eropa dan Amerika. Namun untuk Jepang tampaknya berbeda. Meski mereka kalah fisik dan postur tubuh, tapi soal mental dan kegigihan bisa diadu. Sehingga tak heran, berkat hal itu, Jepang mampu menyulitkan tim-tim terbaik di dunia. Para pemain menyebar dan bermain di Eropa. Eropa adalah kiblat sepak bola di dunia. Banyak pemain ingin bermain di sana untuk mengembangkan kemampuan mereka. Begitupun yang dilakukan oleh para pemain yang berasal dari Jepang. Kini, hampir 80% skuad timnas Jepang bermain di Eropa. Mereka menyebar di Inggris, Jerman, Skotlandia, Spanyol, hingga negara-negara kuat lainnya.
Sehingga tak heran jika disatukan, kekuatan Jepang bakal semakin kuat berkat pengalaman para pemain yang bermain di tanah Eropa. Jepang memiliki skuad yang bisa dibilang generasi emas. Beberapa tahun yang lalu, para pemain Jepang umumnya bermain di Liga Jerman, sesuatu yang sangat wajar karena Jepang dan Jerman saling bekerja sama untuk mengembangkan sepak bola. Namun kini, seperti yang dikatakan tadi, pemain asal Jepang sudah mulai menyebar. Bahkan mereka mulai menjadi andalan di klubnya masing-masing, seperti Wataru Endo yang bermain untuk Liverpool, Tomiyasu di Arsenal, Daichi Kamada di Lazio, hingga tentunya Kaoru Mitoma yang menjadi bintang di Brighton and Hove Albion. Pemain-pemain itu pun kini dianggap menjadi generasi emas dari timnas Jepang. Peluang timnas untuk menyulitkan Jepang. Uniknya, saat Jepang lagi kuat-kuatnya, timnas Indonesia malah bakal menjadi lawan mereka di ajang Piala Asia. Tentu sebuah ujian yang sangat berat yang harus dihadapi oleh Elkan Bagot dan kawan-kawan. Untuk peluangnya sendiri, Indonesia kemungkinan besar bakal mengalami kekalahan. Tapi peluang menyulitkan Jepang tetaplah ada. Apalagi Sinteyong pasti memiliki sebuah kejutan agar timnya mampu meredam kekuatan dari Jepang. Skuad Garuda juga bisa mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Vietnam, di mana negara yang selama ini menjadi rival Indonesia itu secara mengejutkan pernah menahan imbang Jepang 1-1 di babak kualifikasi Piala Dunia. It's a corner, a rare one for Vietnam, and it's headed into the back of the net. Nguyen Tan Binh heads it home. The defender was up there to put Vietnam ahead. It's in towards Haraguchi, has a shooting chance. Oh, and it's spilled by the keeper, and Yoshida's there to equalise for Japan. The shot was fumbled by the keeper. Kini ada beberapa bulan lagi Sinteyong untuk menyiapkan skuadnya sebelum menghadapi ujian sesungguhnya melawan Jepang. Semoga lancar dan timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sangat berarti bagi tim Samurai Biru. Pertemuan antara Jepang dan Indonesia sendiri bakal digelar pada tanggal 24 Januari di Stadion Altumama yang merupakan stadion Piala Dunia tahun lalu. Jadi itulah cara Jepang membangun kekuatan sepak bola sekaligus peluang Indonesia untuk melawannya.